Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah jenazah ditunggui ular di liang lahat. Ternyata ini sebabnya. Ketika itu Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughali duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada orang yang ketika sampai di daerah Dzil Zanifah, tiba-tiba ia meninggal dunia. Kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat, maka kami tinggalkan. Ketika kami menggali tempat lain, juga ada ular, maka kami biarkan. Dan kemudian menggali tempat lain juga, kami dapatkan ular. Kami bertanya padamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat ini?" Mendengar itu, Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amalan perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini, semua niscaya akan kamu dapati ular di dalamnya." Maka mereka kembali mengubarkan mayat laki-laki itu di dalam salah satu kubur yang sudah digali itu. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Jawab istrinya, dia biasa menjual gandum dalam karung. Lalu dia mengambil sekedar untuk makannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu. Seberat apa yang diambilnya itu. Imam Abdul Lais berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksaan kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagian peringatan jangan sampai berkhianat. Kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abdul Lais dalam kitabnya. Dari Amir bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit. Di ujung kota Madinah, akhirnya dia meninggal dunia. Jenazah perempuan ini pun dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantongan tertinggal dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantongan itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayat itu berkata kepada orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya, tiba-tiba liang lahat kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya dan bertanya, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa engkau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amalan perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahulah bahwa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sholat dari waktunya, juga lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka, lalu disampaikan kepada orang lain, sehingga mengadu domba atau mamimah antar mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.